Halo guys, di sesi ngobrol bareng alumni kali ini, kita sudah kedatangan seorang alumni dari Universitas Pajajaran dan sekarang melanjutkan studi S2-nya ke Monash University di Australia. Halo Kak Tiara, gimana kabarnya di Monash University sana? Di Melbourne kah ya? Iya, halo, halo, halo. Baik, alhamdulillah di sini udah mau mulai musim dingin kayaknya, udah mulai lagi autumn. Oke Kak Tiara, jadi kan banyak di channel gue ini mau ngasih informasi terkait dengan dunia kampus sebenarnya. Jadi bagaimana para pencari beasiswa atau para calon mahasiswa ini nanti mendapatkan informasi terkait dengan gimana cara masuk ke universitasnya gitu. Terus juga terutama gimana cara kita itu bisa ngedapetin beasiswa. Kalau Kak Tiara kan dari dapat beasiswa LPDP kayak. Betul. Nah itu gimana sih ceritanya Kak bisa dapat beasiswa LPDP gitu? Kan kalau kita tahu ya di cerita-cerita orang tuh kayaknya enggak begitu mudah gitu untuk mendapatkan beasiswa LPDP gitu Kak. Nah persiapannya apa aja gitu, apa yang harus kita siapkan untuk bisa dapetin beasiswa LPDP ini? Terus ya gimana caranya dapetin beasiswa LPDP ini gitu Kak? Ya, ya. Jadi sebelumnya kenalin dulu ya, nama saya Tiara. Saya award di LPDP di tahun 2019 gitu. Jadi awalnya ikut LPDP itu biasanya LPDP itu kan bukannya setahun 2 kali. Kisaran bulan Maret atau April itu batch pertama dia buka, terus batch kedua dia akan buka lagi biasanya di sekitaran bulan Juli kalau nggak salah. Nah, pas waktu saya kemarin itu kebetulan ikutnya yang batch kedua, yang pas bulan Juli kalau nggak salah, daftar di bulan Juli. Terus abis itu tahapnya dia ada biasa lah ya, kayak tes pertama itu administratif gitu kan. Kemudian setelah tes administratif itu ada tes berbasis komputer, dan yang terakhir itu baru tes substansi. Nah, waktu kelengkapan berkas itu, pemberkasan lah ya kita bilang, pemberkasan itu berkasnya lumayan banyak. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman ada yang mau daftar ke LPDP, sebetulnya udah banyak sih informasi di internet lah ya gitu, berkas LPDP itu apa aja, dan itu cukup banyak. Kalau waktu saya sendiri, karena waktu itu jalurnya adalah jalur targeted groups, jadi LPDP itu sebenarnya ada beberapa beasiswa gitu kan, ada banyak banget program beasiswa dia. Salah satunya adalah beasiswa targeted groups yang itu untuk alokasinya untuk kayak PNS, TNI, dan Polri gitu. Nah, bersamaan sama yang targeted groups ini juga ada beasiswa yang reguler. Jadi sebenarnya sama-sama untuk S2 dan S3, cuma beda apa ya? Beda beda slot aja gitu, katakanlah gitu lah ya. Kalau untuk yang targeted groups ini adalah khusus yang tadi 3, PNS, TNI, dan Polri. Nah, kalau yang di luar itu masuknya yang reguler, di luar dokter ya, karena kan ada jalur spesialis juga kalau nggak salah gitu. Nah, LPDP ini memang nggak buka untuk S1, dia hanya untuk S2 dan S3, terus pendidikan spesialis gitu-gitu. Waktu pas kemarin, dokumen-dokumen yang perlu disiapin itu lumayan banyak. Yang pasti itu ijazah waktu S1, kemudian transkrip nilai, dan ada batas minimal IPK, kalau nggak salah berapa ya? 3 apa 3,25 gitu ya, Pak deh. Terus juga harus ada surat rekomendasi, terus banyak lah, lumayan banyak
dokumennya. Jadi pastikan kalau misalkan mau ikut LPDP itu benar-benar dilihat semua kayak persyaratannya tuh apa-apa aja. Dan yang pasti sih kita udah harus survei dulu ya, riset mau kampusnya kampus apa, terus jurusannya mau jurusan apa. Karena dari LPDP sendiri mereka kan sistemnya mereka hanya sebagai funding gitu. Kita diberikan kesempatan untuk mengajukan 3 pilihan. Jadi either itu di satu universitas yang sama, mau di dalam negeri atau di luar negeri, tapi kita diberikan kesempatan untuk kasih opsi 3 pilihan gitu. Nah, terus misalnya ada yang nanya, boleh nggak sih kalau kita belum dapat universitasnya nih, tapi kita baru pengen, kita pengen universitas A, B, C misalnya gitu, tapi belum ada penerimaan, belum ada belum diterima lah sama si universitas. Ya belum diterima di kampusnya gitu. Boleh nggak sih kalau kita daftar LPDP? Boleh. Kayak kemarin tuh banyak juga sebenarnya teman-teman yang mereka udah riset lah ya, mereka pengennya jurusannya A, B, dan C gitu. Terus ya mereka pada saat daftar itu mereka udah nulis mau jurusannya apa dan di universitas mana, udah sangat spesifik gitu. Kalau misalkan pada saat kita lulus LPDP dan ternyata kita belum belum ada penerimaan dari si kampusnya, masih menunggu gitu kan, itu boleh karena LPDP memberikan waktu maksimal itu 1 tahun atau 1,5 tahun gitu sejak dinyatakan lulus sampai kita mendapat LOA. LOA itu Letter of Acceptance dari si universitas. Jadi boleh banget kalau teman-teman pengen nembak universitas mana, bahkan dikasih pilihannya juga 3 gitu ya. Nanti tapi harus dapet di 3 itu paling lama 1 tahun setelah dinyatakan lulus dari LPDP. Kalau enggak ya angus nanti beasiswanya gitu. Terus itu tadi yang seleksi yang tahap pertama ya, seleksi berkas gitu, pengenalan awal lah tentang LPDP kayak gimana. Terus setelah itu kan ada lagi namanya seleksi berbasis komputer. Nah, seleksi berbasis komputer ini sudah pasti adalah orang-orang yang lulus secara pemberkasan gitu kan. Nah, apa sih yang dites di seleksi berbasis komputer ini? Mostly sih dia adalah pengetahuan dasar. Kayak misal ya pengetahuan umum, kemudian pengetahuan matematika gitu-gitu ya. Dan juga kalau kita tujuannya ke luar negeri atau ke dalam negeri, itu kan nanti kita juga diminta untuk membuat satu semacam esai singkat. Jadi ada pertanyaan, terus nanti kita akan diminta untuk buat esai, ditentukan jumlah katanya itu minimal berapa. Kalau tujuan universitasnya ke luar negeri, maka esainya harus dalam bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan tujuannya dalam negeri, mungkin esainya boleh berbahasa Indonesia. Nah, kemarin karena saya tujuannya ke luar, jadi esainya ditulis harus dalam bahasa Inggris gitu. Ada pertanyaannya nanti tentang kita diminta untuk menanggapi suatu opini atau isu yang sedang berkembang gitu. Dan waktunya juga dibatasin kan gitu ya. Udah tuh. Nah, SBK ini kalau waktu tahun 2019 kemarin, kita nggak perlu nunggu lama untuk tahu hasil kita. Jadi nilainya langsung keluar saat kita udah selesai tes. Cuma dengan mengetahui nilai kita itu bukan berarti kita tahu kita lolos nih untuk ke tahap berikutnya. Karena kan nanti masih akan di grading lagi tuh kan. Dan itu kan gradingnya kayak dihitung satu Indonesia gitu. Jadi di tempat kita tes, itu misalnya di Jakarta, itu kan ada beberapa kloter juga, misalkan gitu.
Nah, di kloter kita sendiri mungkin kita ranking sekian gitu. Nanti itu akan diurut, kalau setahu saya segitu kayaknya. Diurut dan di grading satu Indonesia gitu. Jadi LPDP punya kuota misalnya sekian, apakah kita masuk kuota itu atau enggak, kayak gitu. Yang seleksi SBK. Nah, lulus dari SBK, terus yang terakhir adalah seleksi substansi. Nah, di seleksi substansi ini kita akan melalui wawancara. Jadi waktu pengalaman saya kemarin tuh ada 2 wawancara gitu. Wawancara 1 dan wawancara 2 dengan orang yang berbeda. Tapi kebetulan waktu itu saya kedua wawancara ini di hari yang beda. Apa aja yang ditanyain pas wawancara gitu kan. Itu kayak itu menarik sih, pas waktu seleksi substansi itu menarik. Mereka tanya mulai dari pengetahuan yang sangat umum gitu kan, tentang pengetahuan umum tentang kenegaraan misalnya, sampai ke hal-hal yang cukup personal, misal motivasi, terus juga nanti kita kira-kira mau ngapain setelah lulus dari kuliah ini gitu. Itu menarik sih pas waktu seleksi substansi itu, dan kita emang bener-bener ada beberapa pertanyaan yang cukup lumayan menantang. Jadi ya gitulah pokoknya. Wawancaranya berapa menit itu, Kak? Kayaknya masing-masing wawancara itu ada kayaknya nyampe setengah jam deh. Jadi satu wawancara itu waktu kemarin sih pengalaman oleh satu orang, kemudian wawancara yang lainnya itu oleh panel. Jadi ada panel 3 orang kalau nggak salah si jurinya itu. Gitu. Itu dari jangka waktu tes sampai pengumumannya berapa lama ya? Sampai benar-benar kita tahu diterima gitu untuk beasiswa LPDP-nya. Jadi tuh dari jangka waktu tes, kalau dari tes pertama itu kan kisaran Agustus sampai Desember. Berarti hampir 6 bulan lah, hampir 6 bulan, nggak nyampe 6 bulan sih. Nah, kalau yang kemarin itu dari seleksi yang terakhir itu hampir 1 bulan. Dari seleksi substansi sampai pengumuman terakhir itu hampir 1 bulan. Berarti dari kita apply ke LPDP itu sampai dinyatakan diterima atau enggaknya itu sekitar 6 bulan ya, Pak? Iya, kurang lebih. Nah, kalau misalkan ininya Kak, ke persiapannya berapa lama? Kan nggak mungkin kita sebulan persiapan gitu kan. Kalau rata-rata yang penerima beasiswa LPDP itu kan, yang saya tahu sih mereka persiapannya ada yang 6 bulan, ada yang bahkan setahun gitu. Nah, kalau Kak Tiara mempersiapkan untuk beasiswa ini berapa lama ya? Maksudnya persiapan buat masuk kuliahnya atau persiapan buat pengen daftar ke LPDP-nya? Sampai kuliah lah, sampai dapetin masuk, dinyatakan dulu sebagai calon mahasiswa di universitas itu kan. Jadi tuh sebenarnya kalau di LPDP sendiri, yang jelas sebelum kita daftar itu kan kita mesti nyiapin IELTS atau TOEFL gitu kan. Jadi yang pasti teman-teman kalau misalkan mau daftar ya itu harus disiapin dulu IELTS sama TOEFL-nya gitu. Kayak tahun kemarin itu IELTS tuh kan biayanya kalau nggak salah 2,9 ya kalau tahun 2000. Enggak, 2.900.000 itu lumayan mahal sih IELTS dan TOEFL itu. Jadi memang bener-bener, jadi kalau ditanya apa sih persiapannya kalau misalkan mau ikut, kan sebelum kita masuk universitas kan selain kita juga research universitasnya, kita juga kan nyiapin diri buat ikut si
em, seleksi beasiswa itu kan, dan seleksi beasiswa itu akan meminta sertifikat hasil IELTS dan TOEFL. Tahu saya sih kemarin gitu, itu ada dalam persyaratannya gitu, dan tentu aja ya mesti disiapin kan untuk ikut IELTS dan TOEFL ini, karena kan nggak ada jaminan kita udah bayar segitu terus kita dapat hasil yang tinggi. Kalau ternyata hasilnya nggak memuaskan ya berarti kita mesti ngambil ulang gitu kan IELTS dan TOEFL-nya. Jadi memang bener-bener mesti nyiapin diri gitu kan, karena nih uang gede nih gitu kan buat dibayar, kan kerasa banget. Nah, kalau ininya Kak untuk LPDP minimal nilainya berapa untuk TOEFL? IELTS-nya berapa? IELTS berapa ya kemarin itu, saya lupa sih berapa, tapi kalaupun misalnya saya lupa berapa nilainya untuk 5,5 bukan sih kalau LPDP itu? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, gitu. Lupa deh. Tapi kalau bisa dicek sih nanti. TOEFL-nya itu kan kalau yang dalam negeri 450 ya kalau nggak salah. Mungkin ya, Iya, kalau nilai Kak Tiara sendiri berapa itu kemarin pas tes itu? IELTS atau TOEFL? IELTS kemarin. Kalau Australia kan pakai IELTS ya, bukan TOEFL ya? Sebetulnya sekarang tuh IELTS dan TOEFL tuh jadi general. Jadi memang tadinya tuh ada semacam, saya juga tadi kan sempat mikir, oh kalau misalkan mau ke Amerika pakainya TOEFL, kalau mau ke Inggris atau ke Australia pakainya IELTS. Ternyata enggak. Ternyata kampus yang di Amerika pun banyak yang udah menerima IELTS. Pun sebaliknya, kampus-kampus di Australia atau di England misalnya, itu juga mereka banyak kok yang mau menerima TOEFL gitu. Kalau untuk di Australia sendiri, kemarin itu kalau nggak salah minimal 6. Kalau nggak salah kemarin 6. Nah, saya kemarin dapat total band itu 7. Jadi hebat banget ya. Itu alhamdulillah kemarin bisa masuk IELTS-nya. Gitu. Itu sekali coba untuk yang IELTS-nya itu. Iya, alhamdulillah. Hebat. Kan rata-rata Indonesia itu paling tinggi juga 7,5 kayaknya. Iya, jadi mungkin. untuk IELTS 7 itu kayaknya udah, kalau untuk yang orang Indonesia udah lumayan tinggi gitu. Ya, memang lumayan sih. Alhamdulillah ya. Kalau kampusnya kan mensyaratkan, kalau misalkan mensyaratkan IELTS, dia berapa Kak kalau Monas itu nilainya? Apa dia tidak mensyaratkan? Mensyaratkan pasti kan? Jadi gini, kemarin itu sebetulnya karena kemarin kebetulan pakai agent, jadi memang semuanya itu diurus sama agent gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngurus sendiri juga sebetulnya nggak susah kok gitu. Nggak susah kalau misalkan pun ngurus sendiri. Cuma memang itu kan pilihan ya. Kalau misalkan kita urus sendiri, berarti kan kita memang mesti rajin-rajin kayak korespondensi sama si kampus. Kita mesti proaktif, nanya dan segala macem gitu kan. Dan sebetulnya mereka sangat memudahkan sih kalaupun kita ngurus sendiri. Di websitenya juga jelas, terus mereka juga ada alamat email yang bisa kita tanya, dan respon mereka juga cepat, biasanya 2 hari itu udah langsung ada respon balasan email. Cuma karena waktu itu saya pilih untuk pakai agent, jadi waktu itu cuma diminta siapkan berkasnya, termasuk sertifikat IELTS, terus rekomendasi dari kantor, terus juga ada juga statement of purpose, kayak gitu-gitu. Itu yang disiapin sama kita, tinggal dikasih ke yang pengurus, ke agent itu, terus kita tunggu dari kampusnya responnya diterima atau enggak gitu. Nanti kalau misalkan diterima, tahap awal mereka akan keluarkan namanya letter of acceptance, LOA. Nah, tapi LOA itu cuma kayak semacam offering
ya apa ya, ada yang bahasanya tuh offering letter, ada yang menggunakan istilah letter of acceptance. Tapi pada prinsipnya sih sebenarnya ketika kita 100% sudah diterima di situ, itu namanya tuh confirmation of enrollment. Jadi udah bukan lagi offering letter atau LOE. Nah, si confirmation of enrollment ini didapat setelah kita bayar tuition fee gitu. Iya, iya. Ya, gitulah pokoknya, maaf ya loncat-loncat ngomongnya. Nah, untuk Kak Tiara sendiri, beasiswanya kan ngambil yang jalur reguler apa yang jalur khusus PNS? Karena kan Kak Tiara kerja sebagai, sebelum lanjut ke Monash University itu kan sebagai ASN ya, sebagai PNS. Iya, karena saya kerjanya di pemerintahan, jadi ambilnya jalur yang targeted groups gitu. Syaratnya sih sebenarnya secara umum nggak jauh beda ya gitu antara yang targeted group sama yang umum. Cuma mungkin kalau yang targeted groups kan beda di surat rekomendasi aja sih kayaknya. Memang mesti sama-sama dari pimpinan di unit masing-masing lah kurang lebih gitu. Oh, bedanya itu ya. Sama memang ada beda lagi sih. Entah sejak tahun berapa LPDP, sepertinya sih udah 2 tahun belakangan kalau nggak salah, jurusan untuk targeted groups dan jurusan untuk pelamar reguler itu dibedakan gitu. Jadi jadi kemarin waktu tahun 2019 itu, kalau kita daftarnya reguler, itu nggak semua jurusan bisa kita ambil. Jadi negara kayaknya LPDP punya prioritas untuk S2 dan S3 ini kampusnya mana aja dan jurusannya apa aja yang bisa dipilih gitu. Jadi misalnya tahun 2019 kemarin, contoh nih, ada temen yang dia itu pengen ambilnya bisnis manajemen di salah satu universitas gitu ya di Australia. Nah itu nggak bisa, karena kemarin itu banyaknya yang dibutuhkan adalah kayak perawat, terus pariwisata, kayak gitu-gitu sektor-sektornya. Terus apa ya, kayak mining gitu. Jadi ketika ada temen yang nyari pengen masuk manajemen bisnis di salah satu kampus gitu di Australia, itu nggak tersedia jurusannya. Tapi bukan berarti pelamar reguler nggak bisa ambil jurusan bisnis. Itu lagi-lagi sih sebenarnya tergantung dari kebijakan dan kebutuhan, pokoknya kebijakan dari LPDP ya, tiap tahun itu mereka akan menerbitkan panduan yang berbeda gitu. Jadi bisa aja jurusan dan universitas yang ada di tahun 2019 itu jadi nggak available di tahun berikutnya gitu, 2021. Dan juga sebaliknya, karena selalu ada pertimbangan gitu, dan itu juknisnya beda-beda. Tapi kemarin pas yang seangkatan sama saya itu, dia ada salah satu temen yang dia bisa milih jurusan bisnis dan dia pelamar reguler, tapi kampusnya MIT dan Stanford. Jadi kelihatannya untuk kampus-kampus Ivy League itu jurusannya sepertinya dibuka lebih lebar, even untuk pelamar reguler gitu. Nah, bedanya di situ sih. Jadi kalau pelamar reguler itu jurusan dan universitasnya itu terbatas, tapi kalau untuk yang targeted groups, untuk ASN, itu dia dibuka semua gitu. Oh. Dan peluangnya itu kan lebih, kan kalau sebenarnya dengar-dengar juga ya, untuk yang targeted group itu kan disediakan sebenarnya banyak ya untuk yang ASN atau PNS, TNI, dan Polri gitu kan. Tapi katanya peminatnya itu dikit gitu untuk yang beasiswa itu. Itu benar gitu, Kak? Ya memang ada isu gitu sih. Cuma kita sebenarnya nggak pernah tahu. Kayak saya tuh kemarin cari tahu tentang sebenarnya berapa sih jumlah
pastinya Iya. LPDP gitu ya, kuotanya itu mereka memang cuma kasih gelondongan, kayak misalnya di tahun ini, di tahun 2019 misalnya LPDP membuka peluang untuk 6.000 beasiswa misalnya gitu. Cuma kita memang nggak pernah tahu sih sebenarnya berapa komposisi untuk targeted groups, untuk spesialis, untuk reguler, itu kita nggak pernah tahu, cuman memang banyak rumor katanya gitu. Ini dan juga yang pernah saya dengar sih, nggak tahu ini bener apa enggak ya, cuman kayak kalau kita banyak teman-teman yang beasiswa reguler itu ada beberapa gitu yang akhirnya mereka nggak kembali ke Indonesia atau lama gitu kembali ke Indonesia, padahal ada kewajiban sebagai penerima beasiswa itu ya harus kembali ke Indonesia mengabdi ya minimal 2N+1 dari masa studi kita. Jadi misalnya kita ambil master selama 2 tahun, terus berarti kita harus kembali mengabdi ke Indonesia selama 5 tahun, baru kita bisa lanjut lagi misalnya gitu. Cuman itu case maksudnya bahwa kita harus mengabdi 2N+1 itu wajib gitu. Kalau PNS kan emang pasti balik lagi ke Indonesia ya? Iya, itu dia kan. Kalau PNS kan mau nggak mau kan kembali lagi. Kalau enggak, pisahin berarti. Gitu. Terus Kak, banyak juga yang pengen tahu gitu. Bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, apakah ada di cover oleh LPDP gitu untuk biaya hidup pasangan kita atau keluarga kita, tanggungan kita gitu? Jadi LPDP untuk tahun 2019 kemarin, mulai tahun 2019 kemarin, itu mereka sudah tidak lagi mengcover family untuk yang master study gitu. Hah? Seriusan kan? Udah nggak lagi mengcover. Tapi kalau untuk yang S3 itu family akan di cover mulai di tahun kedua gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mau ambil master dan mau bawa keluarga, itu memang mesti extra preparation sih, karena LPDP memang sama sekali nggak menanggung, dan yang full ditanggung itu hanya si awardee-nya sendiri gitu. Dulu memang tahun perubahannya tuh mulai beberapa tahun yang lalu sih gitu. Jadi itu salah satu hal yang memang perlu disiapin juga tuh kalau mau bawa keluarga. Oh iya, padahal saya rencana kan mau ngambil itu juga, mau lanjut S2 ke luar negeri juga gitu. Nah rencananya kalau misalkan dapat itu mau bawa ini juga, mau bawa keluarga juga gitu. Nah ngincernya kan memang beasiswa LPDP itu biar kalau yang dulu kan di cover ya untuk yang tanggungan kita gitu, atau minimal pasangan kita gitu kan. Jadi biar tidak terlalu berat ketika kita hidup di luar negeri gitu. Benar. Kalau sekarang tidak ditanggung. Kalau iya, memang dulu pernah dan sekarang memang sudah nggak di cover lagi gitu. Itulah mungkin kalau boleh sedikit sharing soal rencana bawa keluarga ya. Kalau saya sendiri kan karena sudah berkeluarga tapi karena belum ada anak kan, jadi paling merencanakannya untuk gimana caranya berangkat bareng suami gitu kan. Iya. Nah, jadi misalnya nih kalau ke Australia, kita tuh bisa cari-cari info tentang apa aja sih yang harus disiapin untuk dependent, istilahnya kan dependent ya, untuk dependent kita, apakah visanya berapa, terus asuransinya berapa. Nah itu tuh kita bisa cek, kalau di Australia itu ada websitenya, itu di immi.gov.au. Jadi immi.gov.au kalau nggak salah itu. Kalau sendiri, sebagai gambaran ya, di tahun 2019 kemarin, visa untuk single itu bayarnya kalau dirupiahkan tuh 6.500.000, sekitar 6,5 juta, sekitar 6.540.000 kalau nggak salah. Nah, tapi kalau berdua itu hitungannya ada lagi beda gitu. Nah, terus
apa aja sih yang mesti disiapin misalnya sebelum kita berangkat. Misalnya IELTS udah, terus beasiswa udah dapet, dikantongin gitu kan, karena kita udah lulus misalnya. Nah, setelah itu, misalnya kayak LPDP, itu mereka nggak ngurusin visa kita, nggak ngurusin keberangkatan kita. Artinya kita memang mesti nyiapin sendiri nih, gitu. Nyiapin visa dan segala hal yang diperlukan untuk membuat visa. Jadi kayak misal untuk bikin visa kalau Australia itu pertama kita mesti nyiapin yaitu uang 6.540.000 itu harga di tahun 2019 ya. Setelah itu setelah kita nyiapin uangnya, visa juga kan butuh banyak sekali dokumen. Nah, itu juga kita memang udah mesti ngerapihin dokumen tuh. Mulai dari misalkan kalau kita mau berdua ya buku nikah, terus kayak paspor dan lain-lain, dipastiin kalau paspornya masih berlaku dan masa expire-nya itu setidaknya masih lebih dari 6 bulan ke depan gitu. Jadi kalau paspor kita, paspornya 6 bulan lagi udah mau expire nih, wah itu diperpanjang dulu sebelum kita apply visa karena nanti biasanya sih kalau nggak salah itu bakal jadi ada kemungkinan untuk nggak diterima. Nah juga yang agak challenging pada saat proses sebelum mengajukan visa itu adalah tes kesehatan. Nah, karena Indonesia itu salah satu negara yang ditandai sebagai apa ya bahasanya ya, mungkin dengan kalau di websitenya imigrasi Australia itu dia termasuk ke dalam negara dengan resiko TBC yang tinggi gitu. Jadi iya, istilahnya maksudnya dia bukan termasuk dalam kategori negara yang potensi TBC-nya rendah gitu loh. Iya. Jadi artinya ketika kita cek kesehatan juga kita mesti tes tuh kayak pokoknya di Jakarta misalnya di Indonesia itu sudah ditunjuk beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan imigrasi Australia. Misalnya nih kalau di Jakarta itu ada, setahu saya tuh ada 2 rumah sakit yang ditunjuk. Jadi kita nggak bisa asal datang ke rumah sakit untuk tes TBC gitu, nggak bisa. Karena kita harus datang ke rumah sakit yang sudah ditentukan oleh yang sudah kerjasama dengan pemerintah Australia. Untuk di Jakarta itu ada 2 kalau nggak salah. Itu Rumah Sakit Premier di Bintaro dan Rumah Sakit Premier Jatinegara gitu. Nah, nanti gimana caranya? Di rumah sakit itu, 2 rumah sakit itu mereka ada satu ruangan sendiri, memang ada satu bagian yang mengurusi pembuatan tes kesehatan untuk visa. Gitu. Jadi kita tinggal datang ke sana, terus kita daftar, kita bilang kalau kita mau bikin visa ke Australia misalnya untuk tujuan traveling studi atau untuk tujuan studi nih gitu. Karena itu akan beda gitu kan. Nah, kalau untuk tujuan studi nanti mereka akan kasih kayak nanti tesnya ini gitu. Jadi untuk studi ini tes kesehatannya itu nanti kita bayar lagi. Dan itu di luar biaya pembuatan visa tadi. Karena kalau untuk tes kesehatan kan kita bayarkan langsung ke rumah sakit kan. Iya. Tahun 2019 kemarin itu harganya kalau nggak salah 1 juta. 1 juta lebih sedikit, 1.050.000. Nah, itu. Nah, terus nanti yang diperiksa apa aja? Yang diperiksa kalau tiap negara kan beda. Nah, kalau untuk Australia sendiri, tentu mereka akan periksa toraks gitu ya. Terus mata, terus apalagi ya kemarin tuh. Itu sih yang utama, mata sama toraks gitu. Terus gimana dong kalau misalnya nggak lolos dan hasil tes kesehatannya misalnya jelek, apakah nanti kita akan tes lagi dan apakah kita harus bayar lagi? Iya. Karena
Karena jadi gini, hasil tes kesehatan kita itu akan langsung dilaporkan oleh si dokter rumah sakit ke pihak imigrasi gitu. Jadi misal misalnya hasil tes kesehatan kita itu ada masalah misalnya ya. Yang paling umum katakanlah dengan paru-paru lah gitu ya. Misalnya ada flek di parunya, ada kecurigaan flek gitu. Nah, itu nanti otomatis dari si pihak dokter ini mereka akan komunikasi langsung dengan pihak imigrasi dan status pengajuan visa kita nggak akan bisa diproses gitu. Jadi kita akan stumble di situ. Terus kita harus gimana? Iya, kita harus mengikuti rekomendasi dari si dokter itu. Misal, oh kamu ada flek nih gitu. Yang paling memungkinkan adalah mereka akan meminta kita untuk tes dahak. Itu kalau misalkan ternyata masalahnya ada di flek gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman sih. Karena kemarin kebetulan ada temen juga ya kayak gitu. Jadi misalnya kemarin cerita temen itu dia pas dites terus ada kecurigaan flek di paru-parunya, lalu dia direkomendasikan untuk menjalani namanya tes sputum, tes dahak. Jadi akan diambil dahaknya,